Halo semuanya, nama saya Fernando Ditya dari kelas 11 MIPA 2, Sekolah Dian Harapan, Lipo Cikarang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai strategi perlawanan terhadap penjajahan Portugis dan juga Belanda yang terjadi di Nusantara. Jadi, simak baik-baik videonya ya. Saya akan mulai dari perlawanan Aceh terlebih dahulu. Perlawanan Aceh ini terjadi pada masa penjajahan bangsa Portugis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari perlawanan ini terlebih dahulu. Jadi, latar belakang ini dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang umum dan juga latar belakang khusus. Jadi, latar belakang umum dari peristiwa ini adalah karena pindahnya saudagar musim ke daerah Aceh. Sedangkan latar belakang khususnya adalah Portugis ini merasa khawatir akan kemajuan Aceh yang begitu pesat karena perpindahan saudagar-saudagar muslim tersebut. Sekarang saya akan lanjut ke alur dari peristiwa perlawanan Aceh ini. Jadi, pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menduduki Malaka. Kemudian pada tahun 1516, Portugis mulai menyerang Pasai. Kemudian pada tahun 1519, Sultan Ali Muqayyad Shah menyerang kembali kapal Portugis dan berhasil mengusir pihak Portugis. Kemudian pada tahun 1524, Aceh berhasil mengusir pihak Portugis lagi. Kemudian dilanjutkan di tahun 1537 hingga 1568, di mana Sultan Alauddin Riayat Shah menantang dan menyerang kembali kapal Portugis secara terus-menerus. Kemudian pada tahun 1571, Husain Ali Riayat Shah diangkat menjadi Sultan Aceh dan kembali menyerang pihak Portugis. Pada tahun 1606, Sultan Iskandar Muda berhasil menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan oleh Portugis, namun ia berhasil menangkalnya. Dan yang terakhir adalah di tahun 1629, di mana Sultan Iskandar Muda berhasil mengusir pihak Portugis dari daerah Malaka dengan mendapatkan bantuan dari kerajaan lain. Sekarang saya akan lanjut ke penjelasan dampak atau ranting berbuah. Jadi penjelasan dampak ini dibagi menjadi tiga, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan juga politik. Sekarang saya akan mulai dengan dampak sosial terlebih dahulu. Jadi dampak sosialnya adalah datangnya pedagang muslim karena aktivitas perdagangan yang berpindah. Kemudian dampak ekonominya adalah perekonomian di kerajaan ini berkembang dengan pesat karena banyaknya pedagang yang datang. Dan yang terakhir adalah dampak politik, yaitu terdapat beberapa konflik antara Portugis dan Aceh yang menghancurkan satu sama lain, sehingga Malaka jatuh ke tangan VOC yang dimiliki oleh Belanda. Sekarang saya akan lanjut ke konsep manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu konsep manusia absolut dan juga relatif. Jadi, konsep manusia absolut atau utamanya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah, kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, dan juga Sultan Iskandar Muda. Sedangkan konsep manusia relatif atau konsep manusia pendukungnya adalah pihak Turki, India, Persia, Kerajaan Demak, para prajurit, dan juga para pedagang. Sekarang saya akan lanjut ke konsep ruang yang dibagi menjadi dua, yaitu konsep ruang absolut dan juga relatif. Jadi, konsep ruang absolut dari peristiwa ini adalah di Aceh, yaitu di Sumatera Utara. Sedangkan konsep ruang relatifnya ini terjadi di Pulau Sumatera, di Nusantara. Dan yang terakhir adalah konsep waktu, yang dibagi menjadi dua juga, yaitu konsep waktu absolut dan juga relatif. Jadi, konsep waktu absolut dari peristiwa ini adalah tahun 1511 hingga tahun 1629. Sedangkan konsep waktu relatifnya ini terjadi pada abad ke-16 hingga abad ke-17 atau pada masa penjajahan bangsa Portugis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil dari perlawanan Aceh ini. Jadi, perang Aceh dan Portugis ini memiliki kemenangan dan juga kekalahan sendiri dari sisi Aceh. Dan juga perlawanan Aceh ini tetap berjalan hingga tahun 1641 dan berakhir karena Malaka jatuh ke tangan VOC Belanda. Dan berikut adalah kesimpulan strategi yang saya dapatkan dari perlawanan Aceh ini. Jadi yang pertama ini adalah
Aceh ini menyerang titik lemah dari Portugis. Kemudian Kesultanan yang satu ini juga tidak mudah menyerah dalam menyerang Portugis, dan mereka memiliki rasa benci yang sangat besar terhadap Portugis. Dan yang terakhir, saya akan lanjut ke analisis positif dan negatif dari perlawanan Aceh ini. Saya akan mulai dari yang positif terlebih dahulu. Jadi positifnya ini adalah Kesultanan Aceh ini memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti kerajaan Turki, kemudian Persia, India, dan juga kerajaan Demak yang ada di Jawa. Sedangkan poin negatif dari perlawanan ini adalah Kesultanan Aceh ini gagal untuk menjatuhkan Portugis, walaupun mereka mendapatkan bantuan dari kerajaan-kerajaan lain, sehingga mereka merugikan kerajaan lain. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Perang Diponegoro yang terjadi pada masa penjajahan bangsa Belanda. Seperti sebelumnya, saya akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu. Latar belakangnya dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Jadi latar belakang umum dari peristiwa ini adalah pihak Keraton Yogyakarta yang tidak dapat ikut campur dengan urusan politik kolonial. Kemudian, rakyat yang hidup di Yogyakarta ini sangat miskin karena mereka memiliki tanggungan pajak yang begitu besar, sedangkan gaya hidup di keraton itu sangat mewah. Kemudian saya akan lanjut ke latar belakang khusus dari peristiwa ini, yaitu Pangeran Diponegoro menolak berdamai dengan pemerintah kolonial, hingga ia tersingkir dari elit kekuasaan. Dan pada akhirnya ia mengasingkan diri untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Selain itu, adanya provokasi yang membuat Belanda berhasil menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal tersebut tentunya membuat Pangeran Diponegoro merasa marah dan benci kepada pihak Belanda. Sekarang saya akan lanjut ke alur peristiwa dari Perang Diponegoro ini. Jadi, pada 20 Juli tahun 1825, Belanda berniat untuk menangkap Pangeran Diponegoro di rumahnya yang berada di Tegalrejo. Namun, Pangeran Diponegoro berhasil kabur ke daerah Dekso yang berada di Kulon Progo. Kemudian, pada tahun 1829, Kiai Mojo, salah satu pemimpin dari pemberontakan tersebut, berhasil ditangkap oleh Belanda. Lalu, penangkapan tersebut disusul oleh Pangeran Mangkubumi dan juga Sentot Ali Basya yang menyerah terhadap Belanda. Kemudian dilanjut pada tanggal 28 Maret tahun 1830, pasukan Diponegoro terjepit, dan pada akhirnya Pangeran Diponegoro ini ditangkap dan dibawa ke daerah Batavia, dan ia diasingkan ke Makassar. Sekarang saya akan lanjut ke dampak dari Perang Diponegoro ini. Seperti pada sebelumnya, dampak ini dibagi menjadi tiga, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan juga politik. Saya akan memulai dengan dampak sosial terlebih dahulu. Jadi dampak sosial dari peristiwa ini adalah masyarakatnya ini menjadi memiliki sifat yang rela berkorban yang sudah ditunjukkan oleh Pangeran Diponegoro. Sedangkan dampak ekonominya, uang kas yang dimiliki oleh Belanda ini terkuras habis karena dana tersebut digunakan untuk perang. Kemudian yang terakhir adalah dampak politik, yaitu daerah kekuasaan wilayah Yogyakarta ini dan juga daerah wilayah kekuasaan Surakarta ini berkurang karena diambil alih oleh Belanda. Sekarang saya akan lanjut ke penjelasan 3 konsep sejarah yang dibagi menjadi konsep manusia, konsep waktu, dan juga konsep ruang. Saya akan memulai dengan konsep manusia terlebih dahulu yang dibagi menjadi 2, yaitu konsep manusia absolut dan juga relatif. Jadi konsep manusia absolut dari peristiwa ini adalah Pangeran Diponegoro, kemudian Pangeran Serang II, kemudian Pangeran Purwonegoro, Jenderal de Kock, dan juga Nahuys van Bert. Sedangkan konsep manusia relatif atau konsep manusia pendukung dari peristiwa ini adalah pihak Belanda, kemudian pihak Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga tentara-tentara Tionghoa. Sekarang saya akan masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep ruang, yang dibagi menjadi 2, yaitu konsep ruang absolut dan juga relatif. Jadi konsep ruang absolut dari peristiwa ini itu terjadi di Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusantara. Sedangkan konsep ruang absolut dari peristiwa ini terjadinya itu di Pulau Jawa yang berada di Nusantara.
Dan konsep sejarah yang terakhir adalah konsep waktu yang dibagi menjadi dua juga, yaitu konsep waktu absolut dan juga relatif. Jadi konsep waktu absolut dari peristiwa ini terjadinya pada tahun 1825 hingga 1830. Jadi perang ini berlangsung selama sekitar 5 tahun lamanya. Sedangkan konsep waktu relatif dari peristiwa ini itu terjadi pada abad ke-18 pada masa penjajahan Belanda. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil perlawanan dari perang Diponegoro ini. Jadi, Pangeran Diponegoro, kemudian prajuritnya dan juga masyarakat Jawa sayangnya mengalami kekalahan karena Belanda menggunakan taktik benteng Stelsel yang menyebabkan pergerakan Pangeran Diponegoro menyempit. Dan pada akhirnya ia menyerah dan dia diasingkan ke Manado. Dan setelah itu dia dipindahkan ke benteng Rotterdam yang berada di Makassar dan dia menetap di sana hingga dia meninggal dunia. Dan berikut adalah strategi-strategi yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda. Jadi yang pertama ini mereka menggunakan taktik pura-pura menyerah. Kemudian yang kedua mereka juga menggunakan taktik gerilya. Dan yang terakhir, mereka itu menyamar menjadi mata-mata dari Belanda. Sekarang saya akan lanjut ke analisis positif dan negatif dari peperangan ini. Jadi pertama saya akan mulai dari analisis positif terlebih dahulu. Jadi positifnya itu, uang kas milik Belanda ini berkurang banyak karena adanya perang ini. Selain itu, pihak keraton juga memiliki kesadaran, sehingga rakyatnya menjadi lebih makmur setelah adanya peperangan ini. Tetapi jika kita lihat dari sisi negatifnya, wilayah kekuasaan keraton menjadi semakin sempit karena banyak dari wilayah yang mereka kuasai diambil alih oleh pihak Belanda. Selain itu, perang ini juga memakan banyak sekali korban, sehingga banyak sekali rakyat Indonesia yang menjadi korban dari peperangan ini, banyak juga yang tewas. Nah, setelah mempelajari dan mengetahui kedua peristiwa tersebut, saya dapat belajar bahwa untuk memperoleh suatu kemerdekaan yang dimiliki oleh sebuah negara itu bukanlah hal yang mudah. Dan saya dapat belajar bahwa kita harus memiliki tingkat semangat yang tinggi dan tidak boleh menyerah dalam memperjuangkan sesuatu hal. Selain itu, saya juga mempelajari taktik-taktik yang digunakan oleh para pejuang untuk mengusir kedua negara tersebut yang sudah menjajah Nusantara, agar mereka dapat memperoleh kemerdekaan dan juga kebebasan. Kita dapat mendapatkan hal-hal yang positif ketika kita menyampaikan dan juga mempelajari peristiwa masa lalu ini jika kita mempelajarinya dengan baik, benar, dan juga secara jujur. Maka dari itu, pengenalan akan Tuhan tentunya juga dapat mempengaruhi pembelajaran kita mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Karena Tuhan pastinya sudah memberikan kita suatu kesadaran untuk belajar dengan baik dan mengambil sisi positif dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Hal tersebut juga tentunya akan berguna ketika kita mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari pada masa modern ini. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Pada masa ini, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap berwaspada dan juga mencintai negara ini. Karena kita harus mempertahankan negara ini agar negara ini akan tetap bersatu dan juga tetap merdeka. Kita juga dapat menggunakan taktik-taktik yang sudah digunakan oleh para leluhur jika kita membutuhkannya di kehidupan kita pada masa ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tentunya ada sisi positif dan juga sisi negatif dari kedua peristiwa tersebut secara khusus. Tetapi, kita dapat mempelajari kesalahan yang ada di sisi negatifnya dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kesalahan tersebut akan menjadi hal positif dan dapat kita tiru di masa ini. Contoh dari sisi positif peristiwa tersebut yang dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ini adalah rasa nasionalisme rakyat yang begitu tinggi dan rasa semangat mereka demi kebebasan dan juga rasa aman. Hal tersebut dapat kita tiru di masa modern ini dalam memperjuangkan hal-hal yang kita prioritaskan pada masa ini, seperti di bidang pendidikan, mengerjakan tugas, mencari nafkah, dan lain-lain. Sebelum saya tutup video ini, berikut adalah sumber gambar yang saya dapatkan untuk membuat slideshow ini.
Dan berikut adalah sumber artikel atau sumber informasi yang saya dapatkan untuk melengkapi informasi yang ada di slideshow ini. Sekian saja penjelasan saya mengenai strategi perlawanan terhadap penjajahan Portugis dan juga Belanda di Nusantara. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan Tuhan memberkati.